Refli Harun yang katanya pengacara 01 ahli hukum, yang setiap statementnya itu selalu kontroversi, kembali teriak-teriak di demo akbar yang dilaksanakan tanggal 16 April 2024 kemarin ya. Hari ini libur, nanti dilanjut lagi tanggal 19 katanya, dan nanti puncaknya di tanggal 22 ketika putusan MK gitu kan. Dan Ujang yakin kalian pasti terkejut dengan orasinya si Refli Harun kali ini ya. Mari kita simak. Diskualifikasi 02. Diskualifikasi Prabowo Gibran. Diskualifikasi kecurangan. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Perjuangan masih panjang. Karena seandainya permohonan kita dikabulkan, maka akan terjadi pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Itu fase kedua yang kita harapkan. Kalau terjadi pemungutan suara ulang, siap memenangkan calon pemimpin yang amanah. Ya. Siap memimpin Indonesia, calon pemimpin yang adil. Jadi kita berharap bahwa nanti yang menang adalah pemimpin yang amanah, sidik, fatona, tabligh. Allahu Akbar. Karena itu kawan-kawan semua, saya sudah ngomong dengan 03. Kalau kita nanti diadu 01 dan 03 dan 02 insya Allah diskualifikasi, saya bilang kita jangan mengulangi lagi kecurangan. Kita harus berkompetisi secara fair. Jangan pakai bansos lagi. Jangan pakai kekuasaan istana lagi. Karena itulah yang merusak demokrasi kita. Kita mau berkompetisi secara bebas, fair, adil. Tapi istana cawe-cawe. Istana cawe-cawe. Jokowi cawe-cawe. Pemilu ini sudah tidak adil, saudara-saudara sekalian. Karena itu, nanti saatnya kalau ada pemungutan suara ulang, insya Allah kita harus menjadi pemenang tanpa kecurangan. Kita menang tanpa curang. Allahu Akbar. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak gini ya modelannya ahli hukum yang pastinya berilmu, tapi tak beda jauh dengan seorang provokator ya, Refli Harun ini. Ini Refli Harun ini pede banget, percaya diri banget bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan baik dari paslon 01 ataupun paslon 03 untuk mengadakan pemilu ulang. Terus nanti kalau pemilu ulang modalnya dari mana? Yang kemarin aja udah ngabisin berapa? Apalagi tuh paslon 03 tuh dananya lebih gede tuh kampanyenya. Oh iya, kan anaknya Abah ini kan kaya-kaya katanya ya, bisa dong patungan. Terus si Refli Harun ini percaya diri banget bahwa paslon 02 akan didiskualifikasi. Kenapa sih minta didiskualifikasi? Takut banget ya sama paslon 02. Karena kalau misalkan diadakan lagi pemilu ulang nih, maka paslon 02 itu akan makin melonjak nilai suaranya. Bahkan orang-orang yang sudah terlanjur mencoblos Anies dan Ganjar bisa saja beralih mencoblos Prabowo Gibran. Karena mereka sudah terbuka mata dan hatinya. Makanya ini yakin kelompok-kelompok mereka ini udah ada kepikiran ke sana, udah ada rasa takut ke sana gitu. Misalkan diadakan pemilu ulang gitu kan. Tidak segampang itu saudara-saudara, ya tidak semudah itu, dan saya yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan ya, apalagi kita sudah melihat, para hakim Mahkamah Konstitusi itu udah melihat proses sidang sebelum-sebelumnya dari saksi-saksi yang mereka bawa ke sana untuk memberi kesaksian ya, dari narasi-narasi mereka, dan di situ
para hakim tuh bisa menilai gitu, mana yang kesaksiannya itu dibuat-buat dan mana narasinya itu yang ngaco gitu. Mahkamah Konstitusi itu independen ya, harus diingat. Mereka tuh tidak memihak siapapun gitu. Tapi mereka akan memihak yang sesuai fakta gitu ya. Seperti itu. Nah, coba kita akan menyimak seperti apakah tanggapan-tanggapan dari para netizen melihat orasi si Refli Harun ini. Assalamualaikum Bapak Rusuh. Tanpa Bapak mengurangi Hukum. rasa hormat saya izin stitch video Bapak ya Pak ya. Perkenalkan, saya dari rakyat biasa. Boleh kan saya berpendapat dan berbicara Bapak? Bapak bilang 02 harus didiskualifikasi. Atas dasar apa 02 harus didiskualifikasi Bapak? Jika 02 didiskualifikasi atas dasar kecurangan, bukankah MK dan Presiden sudah membuka pintu dengan sangat lebar untuk kalian membuktikan kecurangan itu? Tapi sejauh ini, saksi-saksi yang kalian datangkan itu tidak bisa membuktikan kecurangan itu, Pak. Jika kalian menuntut keadilan hanya untuk kubu 01, lalu di mana keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini, Pak? 02 yang selalu dipojokkan, dicaci, dipitnah, direndahkan, apakah mereka juga tidak berhak mendapat keadilan ini? Apakah keadilan hanya tertuju hanya untuk 01, Pak? Pilihlah pemimpin yang sidik dan amanah. Hampir 10 tahun Pak Jokowi memimpin negara ini, dan beliau sudah membuktikan bahwa sidik dan amanah itu ada pada beliau. Jika memang kalian memilih pemimpin yang sidik dan amanah, kenapa kalian malah menuntut pemilu ini diulang? Kenapa kalian tidak menuntut Pak Jokowi aja diperpanjang jabatannya? Kami sudah merasakan kepemimpinan beliau selama 10 tahun ini. Bahkan kami sangat merasakan apa yang dinamakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia selama beliau menjabat. Jika kalian menuntut pemilu ini untuk keadilan, kenapa 02 harus didiskualifikasi? Kalian tidak punya kepercayaan diri untuk memenangkan pemilu ini. Kalian tidak punya kepercayaan diri untuk memenangkan pemilu ulang ini. Jika kalian tidak punya kepercayaan diri, stop. Jangan membuat gaduh terus. Jika kalian tidak punya kepercayaan diri, stop. Jangan terus menambah penyakit hatinya. Jika kalian tidak punya kepercayaan diri, stop. Jangan terus menuntut diulang atas dasar keadilan dan kecurangan. Aduh. Lu lagi Refli Harun. Mimpi. Enak aja. Capek-capek kami datang ke TPS milih Prabowo Gibran. Lu bilang didiskualifikasi, enak aja. Rugi dong. Yang benar aja lu, Tong. Emang enak dipecat. Aduh, sakitnya ya. Sakit ya. Ya kan pecatan ini. Sakitnya nggak seberapa. Tahunya itu loh ya. Refli Harun. Yang menyampaikan orasi pun bekas pecatan. Presiden yang didukung pun bekas pecatannya. Diskualifikasi dari Indonesia. Toh di Indonesia hanya membuat keributan aja. Kalian demo seperti itu, sedangkan RUU perampasan aset sampai saat ini belum disahkan. Kalian mingkem, kalian diem, gak bergerak, gak protes. Yang cocok didiskualifikasi itu ya kalian, para perusuh negara kita, NKRI. Sah. Kalau sampah, tetap akan sampah. Refli Harun, kau adalah seorang bajingan yang ada di negara ini. Dan kelompok-kelompokmu dan gerombolanmu. Kalian semua adalah orang-orang bajingan. Ya, curang teriak curang. Ya, kalian sudah mendoktrin MK dan kalian sudah mengancam MK selama seminggu berturut-turut. Ya. Kalian sudah melakukan kecurangan yang sangat nyata dan bisa dilihat oleh masyarakat. Orasi minta diskualifikasi 02, sekarang gua tanya, apa sih prestasinya orang ini buat negara Indonesia? Coba ada yang bisa jelasin nggak? Kalau misalkan ada pendukung dari kubu sebelah, apa sih yang udah diperbuat orang ini buat Indonesia gitu loh? Seberaninya
itu seperti itu beraninya menteriakkan diskualifikasi 02 minta pemungutan suara ulang. Emangnya kalau diadakan pemungutan suara ulang yang ngebiayain siapa? Nenek moyang lu Abah atau kan keluarga kaya-kaya. lu yang ngebiayain? Kalau lu tetap menuntut diskualifikasi atau pemungutan suara ulang, lu sama aja nggak menghargai kinerja semua petugas yang terlibat dalam pemilihan umum 2024. Ya, barangkali Bung Rapli Harun sudah mengetahui dari fakta-fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi yang tak mungkin dia bisa menang atau yang tak mungkin lah permohonannya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga dia turun ke jalanan seperti politisi jalanan atau yang di jalan-jalan lah seperti ya. Demo berjilid-jilid dan hasilnya seperti ini. Istighosah kok isinya orasi. Adakah begitu? Iya loh, ini istighosah Ada. loh, isinya Dari orasi. salah satu pendukung. Mau bilang ini bukan pendukung calon tersebut, ya silakan saja bantah. Orang buktinya ada kok. Maka dari itu kita harus paham sebagai masyarakat Indonesia bagaimana penempatan perkataan ataupun penempatan pidato kita dalam suatu tempat. Halnya seperti ini. Istighosah itu harusnya isinya kalamullah, dari mana kita muhasabah diri, mengingat dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tapi kok isinya malah berkata seperti ini. Orasi, beda tempat. Kalau misalkan mau orasi ya orasi aja, gak usah pakai kata istighosah kubro. Diskualifikasi kau bilang, pantatmu itu diskualifikasi. Kau pikir kami diam aja gitu ya? Turun kami dari Sumatera Utara nih ke Jakarta. Peta kau langsung kami culik. Enak kali kau ngomong kau. Sudah berapa kali rupa pangkatmu? Pengacara ceceknya kau. Pengangguran banyak acara kau, Rapli Harun. Banyak kali kau. Aduh bang. Mulutnya sampai mecerat-mecerot gitu sampean. Nggak mungkin menang kamu meskipun gimana. Dengar telinganya itu bang, jangan bikin gaduh aja sampean itu. Demo di Jakarta. Pengen sampean itu membantu rakyat atau menegakkan hukum di negeri ini yang lebih bagus. Jangan itulah bang, tidak mungkin bisa kamu tetap kalah, bodoh kamu itu. Ini Bang Rapli Harun ini kan aneh ini, minta didiskualifikasi 02, kan lucu. Sekarang masih teriak-teriak tuh kan. Ini pendukung-pendukung 01 begitu, malu, sebenarnya malu. Seorang pakar hukum tata negara seperti itu, ya. Padahal dia tahu itu nggak mungkin. Akhirnya para pendukungnya ya yang nggak ngerti hukum teriak-teriak seperti itu. Cobalah bang, ya kalau pakar hukum itu mencerdaskan, ya, bukan mengarahkan yang seperti ini. Saya ngefans dengan Bang Rapli ini, tapi ternyata ya bukan orang pintar juga, ternyata gitu kan. Nah, netizen pun menanggapinya ini konyol gitu ya. Permintaan untuk pemilu ulang dan diskualifikasi paslon 02 itu keluar dari mulut seorang pakar hukum yang katanya pakar hukum, ahli hukum ya. Namun seperti itu gitu ya. Orasinya bukannya mencerdaskan tapi menyesatkan gitu. Harusnya ya pakar hukum itu yang memberi contoh yang baik gitu untuk masyarakat gitu kan. Dan ini mereka ini ngapain sih berduyun-duyun ke Mahkamah Konstitusi? Ya mereka narasinya sih bilangnya untuk mengawal Mahkamah Konstitusi agar Mahkamah Konstitusi itu merasa aman ketika akan memberikan keputusan, tidak merasa takut, dan mereka menjamin keamanan Mahkamah Konstitusi. Tapi sih sebenarnya itu bukan seperti itu kenyataannya, bahwa itulah bentuk dari intimidasi ya. Bentuk dari intimidasi sih kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi dengan mereka berduyun-duyun ke Mahkamah Konstitusi itu akan membuat
Mahkamah Konstitusi terintimidasi gitu. Tapi sih yakin Mahkamah Konstitusi tidak mungkin terintimidasi dengan gerombolan orang-orang barisan sakit hati ini gitu ya. Karena mereka itu punya pendirian juga gitu kan. Jadi dengan mereka menyerukan aksi 16, 19, dan 22 April 2024 yang akan mendatang nanti, yang demonya akan disambung nanti tanggal 19 dan tanggal 22, itu di situ aja kita bisa menilai dan melihat bahwa mereka itu tidak percaya sama Mahkamah Konstitusi, makanya mereka mengadakan demo buat apa gitu. Kalau untuk menyimak putusan Mahkamah Konstitusi kan di rumah juga bisa ya kan, ngapain harus ke Mahkamah Konstitusi dengan mengajak seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dengkulmu ya, ini 96 juta rakyat Indonesia itu gak akan terbodohi sama orasi-orasi dan ajakan-ajakan kalian gitu. Buat apa ke jalanan gitu, mending kita tuh melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat, kerja, nyari uang gitu kan, dan serahkan kepada pihak-pihak seperti Mahkamah Konstitusi yang tahu betul harus memberi keputusan yang sebijak-bijaknya gitu. Bukannya mengacaukan konsentrasi mereka gitu untuk memberi keputusan gitu kan. Tadi para pemilihnya paslon 02 tuh aman-aman saja, kita santai-santai saja di rumah gitu, kita nonton televisi berita update-annya gitu, nggak kayak kalian turun ke jalan uring-uringan gitu kan, dan selalu suujon pikirannya gitu bahwa nanti ini Mahkamah Konstitusi pasti ada intimidasi gini dan untuk meminimalisir hal tersebut kalian turun ke jalan dan menuju ke Mahkamah Konstitusi untuk tujuan memberi keamanan Mahkamah Konstitusi untuk memberi keputusan yang sesuai harapan kalian kan, paslon kalian yang ingin dimenangkan gitu kan. Jadi ya kita tunggu saja keputusan dari Mahkamah Konstitusi seperti apa. Jadi jangan terlalu percaya diri dulu gitu, jangan terlalu mimpinya ketinggian dulu, nanti kalau jatuh tuh sakit bukan main ya. Nah mungkin sekian, jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.